Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Teror Pocong Saat Jaga Pos Ronda. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Tengah siang hari yang terik, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah, terdapat sebuah rumah sederhana yang terbuat dari gedek bambu. Siang itu, di depan rumah itu, Kang Beni dan Anto berdiri dengan penuh harap, mengetuk pintu dengan wajah yang penasaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang, ucap Kang Beni dengan lembut. Sementara Anto ikut mengulangi salam itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang Ridwan. Mereka menunggu dengan sabar, mengharapkan kedatangan seseorang untuk membukakan pintunya. Beberapa saat kemudian, pintu rumah itu terbuka perlahan. Terlihat istri dari Kang Ridwan membuka pintu itu. "Punten, Bu, jadi ganggu ini," ucap Kang Beni dengan sopan. Sementara Anto menambahkan senyum menghiasinya. Dengan ramah, istri Ridwan mempersilahkan mereka masuk dan mempersilahkan duduk di kursi yang sederhana. Kang Beni pun akhirnya menanyakan tentang keadaan Ridwan. Dengan suara yang penuh empati, ia memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja. Istrinya menjelaskan dengan hati yang berat bahwa suaminya, Kang Ridwan, telah mengalami sakit yang membuatnya terbaring sepanjang hari di kamar. Namun ada sedikit kabar baik bahwa tubuhnya sudah tidak lagi terasa panas seperti sebelumnya. Meskipun demikian, kekhawatiran tetap menghiasi wajah Bu Ridwan. Monggo, Kang Beni, Kang Anto, kalau mau menjenguk Kang Ridwan ada di kamar, kata Bu Ridwan dengan suara lembut, menawarkan kepada Kang Beni dan Kang Anto jika ingin melihat kondisi Kang Ridwan di kamar. Tanpa ragu, Kang Beni dan Anto mengangguk berterima kasih kepada Bu Ridwan. Mereka pun berdiri dan menuju kamar Kang Ridwan yang sedang sakit ada di kamarnya. Kang Beni duduk di samping Ridwan yang terbaring dengan tatapan kosong. Anto yang sangat dekat dengan Ridwan merasa kaget dan bingung dengan kondisi sahabatnya itu. Namun Kang Beni dengan bijak meminta Anto untuk tetap tenang. Tangan Kang Beni menyentuh pundak Kang Ridwan. Kang Beni menyapa Ridwan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan temannya itu. Namun Ridwan belum juga merespon. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang terpatah-patah, Ridwan akhirnya mengucapkan beberapa kata yang membuat Kang Beni dan Anto terkejut. Kang, pocong, Kang," ucap Ridwan dengan susah payah. Suaranya terputus-putus. Kang Beni dan Anto saling bertatapan, tidak bisa menyembunyikan rasa kaget mereka. Mereka mencoba memahami yang ingin disampaikan oleh Ridwan, namun belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh kehati-hatian, Kang Beni mendekati Ridwan. "Ridwan, sebenarnya apa yang kamu katakan itu? Tolong lebih jelas," tanyanya dengan suara lembut, mencoba meraih Ridwan untuk berbicara lebih lanjut. Namun keadaan Ridwan yang masih terlihat bingung dan lemah membuat Kang Beni dan Anto semakin gelisah. Mereka berdua merasa bahwa ada sesuatu yang perlu mereka ketahui lebih lanjut tentang kondisi sahabat mereka itu. Lalu Kang Beni meraih kepala Ridwan dengan lembut, meminta Ridwan untuk menceritakannya kembali dan menyebut astagfirullah agar mendapat ketenangan. Ridwan menuruti perkataan Kang Beni dan perlahan-lahan suasana di ruangan itu menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, Kang Beni dengan hati-hati bertanya kembali kepada Ridwan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
Dengan suara yang masih lemah, Ridwan mulai menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kamis malam saat dia sedang menjalankan tugas ronda di desa mereka. Ridwan menjelaskan perlahan, dia flashback tentang kejadian malam itu. Malam itu sekitar jam 10 malam. Malam itu sekitar jam 10 malam di pos ronda desa mereka, Ridwan, Ferry, dan Barkah bertugas untuk menjaga keamanan dan mempunyai tugas juga untuk membangunkan sahur para warga yang ada di kampungnya. Kamis malam seperti biasa, mereka bergantian melakukan ronda. Namun suasana malam itu terasa tidak biasa. Entah mengapa desa itu terlihat sunyi dan sepi. Bahkan tukang bakso yang biasanya lewat di malam hari, malam itu tidak terlihat. Mereka bertiga duduk di pos ronda sambil bermain karambol untuk mengusir kebosanan. Ridwan yang merasa kelelahan berniat untuk tidur sebentar dan meminta Ferry dan Barkah untuk membangunkan saat mereka keliling ngebangunin sahur nanti. Bro, aku capek banget ini. Aku mau tidur sebentar ya. Nanti bangunin aku ya pas sahur. Ujar Ridwan sambil menggosok-gosok matanya yang sudah mulai terasa berat. Ferry dan Barkah mengaku setuju sambil tetap fokus pada bermain karambol mereka. Mereka berdua masih asik menghabiskan waktu tanpa menyadari bahwa kegelapan malam menyimpan segudang misteri di baliknya. Yo wis, ngaso dulu. Kita akan bangunkan kamu nanti ya, jawab Ferry sambil memberi senyum kepada Ridwan. Ridwan pun segera merapatkan diri di pojok pos ronda, mencari sedikit kenyamanan untuk istirahat sejenak. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana malam semakin dalam dan hening. Ferry mengajak Barkah untuk membangunkan Ridwan agar mereka bisa keliling kampung untuk membangunkan warga sahur dengan kentongan. Namun ketika Barkah mencoba membangunkan Ridwan masih terlihat terlelap dengan tidurnya. Bangun Ridwan, ayo bangun. Malah tidur terus. Ayo kita harus keliling, udah jamnya ini, ujar Barkah dengan suara pelan, mencoba membangunkan Ridwan yang masih terlelap. Namun Ridwan tidak juga bereaksi. Tubuhnya masih terbaring dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda akan bangun. Ferry pun mengira bahwa Ridwan memang kelelahan yang sangat, sehingga memutuskan untuk berkeliling kampung berdua saja. Ya sudah, mungkin Ridwan terlalu capek. Kita berdua saja keliling aja ya. Nanti kita balik lagi ke pos ronda kalau udah selesai, usul Ferry kepada Barkah. Barkah mengaku setuju, meskipun ia merasa agak khawatir meninggalkan Ridwan sendirian di pos ronda. Namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan tugas mereka untuk membangunkan warga untuk sahur. Maka Ferry dan Barkah berangkat meninggalkan pos ronda menuju ke arah kampung yang sunyi dalam gelapnya malam. Sementara itu Ridwan tetap terlelap dalam mimpinya tanpa menyadari bahwa di malam itu sesuatu yang tak terduga sedang menanti di balik kegelapan. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Ridwan terbangun dengan kaget di pos ronda. Menyadari bahwa ia sendirian, ia bergegas memikirkan bahwa Ferry dan Barkah pasti sudah pergi berkeliling kampung. Dengan langkah yang cepat, Ridwan melangkah keluar dari pos ronda, berusaha untuk mencari mereka berdua. Namun di tengah perjalanan, di sebuah gang sempit di kebun pisang, Ridwan tiba-tiba mendengar suara geraman. Hatinya berdebar kencang saat ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah ragu, ia melangkah menuju pohon pisang, mengira bahwa Ferry dan Barkah sedang menjahili Ridwan. Namun ketika ia mendekati pohon pisang, sebuah benda tiba-tiba mengelinding ke arah kakinya. Ridwan menoleh ke bawah dengan kaget. Dia melihat sebuah kepala dengan wajah yang busuk dan mata yang tercongkel.
Terkejut, Ridwan jatuh terduduk, hatinya sangat berdegup kencang. Namun kengerian Ridwan belum berakhir. Saat dia mencoba mundur ke belakang, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjalnya. Ridwan berbalik dan menemukan pocong tanpa kepala berdiri di belakangnya. Ridwan berteriak keras, lalu berlari tanpa melihat ke belakang. Ketakutan yang melanda dirinya membuat tidak memikirkan arah tujuan. Ia hanya ingin menjauh dari kejadian yang menakutkan itu. Dia berlari dan terus berlari menuju rumahnya. Ridwan sambil mengingat-ingat kejadian malam itu. Kembali, suasana tegang masih menyelimuti kamar Ridwan saat Kang Benny mendengarkan ceritanya dengan seksama. Betapa terkejutnya Kang Benny mendengar kisah itu. Anto pun hanya terdiam. Wajahnya penuh ketidakpastian, merasa bahwa ancaman pocong mungkin masih mengintai desa mereka. Kang Benny kemudian memutuskan untuk meredakan ketegangan itu. Ridwan, istirahatlah kembali. Kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Jadi kamu cukup istirahat dengan tenang. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya, ucapnya dengan suara yang penuh kepedulian. Lalu Kang Benny mengambil segelas air putih yang ada di atas meja. Ia menaruhnya di depan Ridwan lalu mengangkat tangan untuk mendoakan air tersebut. Lalu setelah air gelas itu diberi doa oleh Kang Benny meminta Ridwan untuk meminumnya dan sedikit untuk mengusap wajahnya. Setelah itu, Kang Benny dan Anto berpamitan dari rumah Ridwan meninggalkan temannya untuk istirahat. Saat Kang Benny dan Anto berjalan pulang, tak disangka mereka bertemu dengan Ferry dan Barkah di tengah jalan. Kang Benny menyapa keduanya dengan ramah sambil memberikan isyarat untuk berhenti sebentar. "Woi, assalamualaikum. Ferry, Barkah, sini, gimana sehat?" tanya Kang Benny sambil tersenyum. "Oh iya Kang, ini habis jalan-jalan. Sedang apa ini dengan Anto? Apa sudah menjenguk Ridwan?" jawab Ferry dengan suara agak serius. Anto mengangguk. "Iya, kami baru saja dari rumah Ridwan. Keadaannya sekarang masih belum membaik. Ridwan mengalami kejadian yang sangat menyeramkan tadi." Mendengar itu, Ferry dan Barkah terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, dan Kang Benny dengan singkat menceritakan kejadian yang dialaminya. Kang Benny lalu menawarkan ide untuk menghilangkan kecemasan dan bisa saling mengobrol. Mereka diajak mengopi di warung Pokok Ima. Ferry dan Barkah setuju sehingga mereka berempat pun bergegas ke warung itu. Sambil menyeruput kopi hangat, suasana di warung Pokimah terasa hangat dan nyaman. Kang Benny menceritakan pengalamannya setelah menjenguk Ridwan. "Habis dari rumah Ridwan, kami langsung berpapasan dengan kalian berdua." Ferry mengangguk sambil menimpali. "Iya, kami juga sebenarnya ingin menjenguk Ridwan tadi, malah ketemu Kang Benny sama Anto." Kang Benny memperhatikan wajah Ferry dan Barkah dengan serius. Tadi Ridwan bercerita kalau semalam dia sendirian di pos ronda dan mengira kalian sedang keliling kampung untuk membangunkan sahur. Saat itu dia diteror oleh pocong katanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ceritanya sama dengan Ridwan? Tanya Kang Benny kepada Ferry dan Barkah. Ferry mengangguk sambil menimpali. "Ya, setelah kami selesai keliling kampung, saat kembali ke pos ronda, Ridwan sudah tidak ada di sana. Kami gak sengaja meninggalkannya karena kita lihat Ridwan itu kelihatan capek. Kita udah bangunkan berkali-kali, namun dia tetap tertidur. Sehingga niat kami nantinya setelah keliling kampung untuk membangunkan sahur, kita kembali ke pos ronda untuk membangunkan Ridwan dan kembali pulang bersama. Kami juga tidak menduga kalau Ridwan diteror seperti itu. Saat kami kembali ke pos ronda, Ridwan sudah tidak ada. Jadi kami kira Ridwan itu sudah pulang, makanya kami juga ikut pulang." Seperti itu Kang Benny ceritanya.
Ketika mendengar penjelasan dari Ferry dan Barka, Kang Benny merenung sejenak. Ini semakin membingungkan ujarnya. Tapi satu hal yang pasti, kita harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Ridwan dan mengatasi masalah teror ini secepat mungkin. Setelah hobi bersama selesai, mereka pun terpamit dari warung Bokima. Ferry dan Barka menuju rumah Kang Ridwan. Kang Benny dan Anto kembali ke rumah masing-masing. Malam Selasa berikutnya, Kang Benny, Anto, dan Agus kebagian jadwal untuk melakukan ronda di kampung mereka. Suasana malam itu sedikit dingin karena gerimisnya turun perlahan. Mereka berjalan di sepanjang desa sambil mengobrol tentang keseharian mereka dan beberapa hal yang terjadi di desa. Mereka sampai di pos ronda. Terlihat pos ronda itu sangat sepi. Benar juga, dingin-dingin kayak gini enakmu ngopi kayaknya ya. Usulanto merasa kedinginan karena suasana saat itu cukup dingin. Kang Benny dan aku setuju. Anto inisiatif pulang ke rumah untuk mengambil remote air panas dan kopi. Setelah beberapa saat, Anto kembali terengah. Wajahnya pucat karena ketakutan. "Anto, ada apa Anto?" tanya Kang Benny khawatir. Anto mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia menceritakan apa yang dialaminya. Saya melihat pocong, Kang. Banyak puntung di jalan tadi," ucapnya dengan suara gemetar. Kang Benny dan aku saling memandang, terkejut dan khawatir. "Wah, ya benar. Udah, tenangin dulu. Sini aja," kata Kang Benny dengan suara berusaha menenangkan. Aku menambahkan, "Walah, apes kita pasti diteror pocong ini. Bahaya ini. Bagaimana ini Kang Benny?" Kang Benny meskipun merasa tegang, khawatir, namun dia mencoba untuk tetap tenang, mengambil langkah-langkah yang bijaksana. "Ya udah, gini aja. Kalau masih pengen ngopi, kamu pulangnya ditemani aku saja ngambil kopinya. Aku yang jaga di sini di pos ronda. Kalau ada apa-apa, kalian bisa langsung telepon aku, dan aku juga langsung pingikan kentongan nantinya." Anto dan Agus mau setuju. Merasa lega karena dengan hati-hati mereka berdua berbalik dan bergerak menuju rumah untuk mengambil kopi. Sementara Kang Benny tetap berada di pos ronda sambil berjaga-jaga kalau ada apa-apa. Anto dan Agus kembali dengan membawa kopi yang sudah dengan membawa termos, air panas, dan kopi. Setelah itu mereka menyeduh kopi untuk menemani malam ini dengan kehangatan. Yaudah, yuk ngopi. Daripada takut mending kita temenin ngopi. Jelek, ucap Kang Benny. Sementara Alto dan aku duduk di sampingnya. Mereka ngobrol ngalor ngidul sambil minum kopi dan melupakan kejadian yang menimpa Anto tadi. Saat mereka sedang asik ngopi dan melupakan kejadian yang tadi, tiba-tiba sebuah kepala pocong mengerikan terjatuh di depan mereka bertiga. Wajahnya terlihat busuk, matanya melotot, dan kehadirannya langsung membuat mereka bertiga kaget. Anton spontan berteriak, "Astagfirullah!" Sedangkan Agus terjatuh dari kursinya karena kaget. Kang Benny dengan cepat mencoba menenangkan suasana. Tenang semuanya. Jangan takut. Kita harus berani menghadapinya," ujarnya dengan suara mantap, meskipun dalam hatinya juga terasa terkejut dan cemas. Kepala pocong yang mengerikan itu tiba-tiba mengelinding lagi ke pojok kebun, di mana ternyata terlihat badan pocong yang berdiri tegak di sebuah pojok sana. Kang Benny, Agus, dan Anto tidak ragu lagi. Mereka langsung mengejar pocong itu. "Anto, bawa kentongan dan bunyikan yang keras biar warga juga tahu," perintah Kang Benny sambil berlari mengejar pocong itu. Anto mengangguk lalu berlari ke arah kentong yang tergeletak di dekatnya. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambilnya dan mulai memukul keras kentong itu. Sementara itu, pocong kepala buntung itu terus melayang ke arah gang sempit di kebun pisang. Kang Benny, Anto, dan Agus terus mengejarnya
dengan keberanian dan tekad untuk mengungkap misteri di balik kejadian ini. Saat warga mendengar suara kentongan yang keras, mereka langsung keluar dari rumah masing-masing dengan keadaan panik dan ketakutan. Mereka berbondong-bondong menuju ke tempat suara kentongan berasal, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Kang Benny, Alto, dan Agus telah sampai di persimpangan desa, tetapi mereka tidak menemukan jejak pocong tersebut. Beberapa warga yang sudah berkumpul mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dan menemui Kang Benny, Agus, dan Alto di persimpangan itu. Kang Benny dengan sabar menjelaskan situasi yang terjadi dan mengharap para warga untuk tetap tenang. Begini, tadi ada pocong kepala buntung yang melayang kabur saat kita di pos ronda dan kami mengejarnya, namun tidak berhasil menangkapnya. Jelas Kang Benny dengan suara yang ingin tetap tenang. Warga terkejut mendengar penjelasan itu, tetapi mereka tidak ingin membiarkan keadaan tetap begitu saja. Mereka segera berembuk atau berdiskusi untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, kita akan membagi beberapa kelompok untuk keliling kampung. Jika ada yang melihat pocong itu, langsung bunyikan kentongan. Warga lainnya siap-siap mencari dan memberikan pertolongan setelahnya, usul Kang Benny kepada warganya. Usulan itu disambut dengan anggukan setuju dari warga lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, mereka segera membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk melakukan patroli di sepanjang kampung. Meskipun sudah larut malam dan warga telah berusaha dengan gigih, namun mereka tidak berhasil menemukan jejak pocong tersebut. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing, menunda pencarian hingga waktu yang lebih tepat. Bapak-bapak, waktu sudah semakin larut dan sebentar lagi sahur akan tiba. Sebaiknya kita kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan siap-siap untuk sahur, ujar Kang Benny kepada warganya. Warga yang lain mengaku setuju sambil mengucapkan doa-doa untuk keselamatan desa mereka dari ancaman yang tidak diketahui. Kang Benny, Anto, dan Agus bersama dengan warga lainnya kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang masih khawatir dan penasaran. Suasana pagi subuh mulai terasa. Mbok Ratmi, salah satu warga kampung, ia selesai menunaikan sholat subuh berjamaah di musola. Dia memutuskan untuk pulang melewati jalan setapak yang di sampingnya terbentang ladang-ladang yang sunyi. Suasana sepi membuatnya merasa agak cemas hari itu, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanan pulang. Tidak seperti pagi biasanya, pagi itu suasana terasa sangat sunyi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Mbok Ratmi mendengar suara geraman yang sangat keras. Dan sebelum dia menyadarinya, sebuah kepala mengerikan menggelinding di kakinya. Mbok Ratmi terkejut bukan kepalang dan segera berlari dengan cepat. Hatinya berdegup kencang karena ketakutan. Untungnya saat dia berlari, Mbok Ratmi bertemu dengan Kang Benny. Dengan cepat menyadari keadaan yang dialami oleh Mbok Ratmi, dia segera mendekat dan menenangkan Mbok Ratmi. Mbok, tenang, ada apa ini? Ucap Kang Benny dengan suara lembutnya. Dengan nafas yang terengah, Mbok Ratmi menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Kang Benny mendengarnya dengan terasa kaget, dan setelah Mbok Ratmi selesai bercerita, dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Oh iya Mbok, yang tenang ya. Udah nggak usah takut, ada saya di sini. Ayo saya antar pulang saja Mbok, kata Kang Benny dengan lembut dan mengantar Mbok Ratmi pulang. Pada malam harinya, setelah sholat tarawih, beberapa warga yang dipimpin oleh Kang Benny selaku ketua RT berkumpul untuk musyawarah mencari solusi atas teror pocong kepala buntung yang menghantui kampung mereka. Kang Benny menjelaskan secara rinci tentang apa yang telah terjadi, termasuk korban teror yang telah mengalami dampaknya.
yaitu Kang Ridwan dan Mbok Ratmi yang masih mengalami sakit hingga saat ini. Beberapa warga mengusulkan untuk mencari dukun atau paranormal, atau mereka sering sebut dengan orang pintar, untuk membantu mengatasi masalah ini. Sementara itu, ada juga yang mengusulkan untuk meningkatkan keamanan dengan menambah jumlah anggota dalam ronda dan melakukan patroli keliling kampung secara teratur. Mendengar semua usulan tersebut, Kang Benny berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Baik, saya usulkan solusi sementara kita adalah dengan meningkatkan keamanan kampung kita. Ronda yang biasanya dijaga 3 orang akan dijaga oleh 5 orang setiap malamnya saat ini, dengan harapan kita dapat menangkap pocong tersebut dan setidaknya mencegah terjadinya serangan lebih lanjut, ujarnya dengan suara tegas namun penuh pertimbangan. Warga lainnya mengangguk setuju dengan keputusan Kang Benny. Mereka sadar bahwa saat ini mereka perlu bersatu dan mengambil tindakan yang cepat dan efektif. Dengan keputusan yang telah diambil secara bersama, warga bubar dari musyawarah dengan tekad yang kuat. Isu tentang teror pocong yang merebak di kampung tidak hanya membuat gelisah, tetapi juga menimbulkan spekulasi dan gosip di kalangan warga. Beberapa dari mereka mulai mengait-ngaitkan keberadaan pocong dengan adanya praktek pesugihan yang mungkin dilakukan oleh seseorang di desa tersebut. Isu ini mulai merebak dengan cepat di seluruh penjuru kampung. Warga desa yang kebanyakan masih percaya pada hal-hal mistis mulai menyebar cerita-cerita seram tentang pocong dan pesugihan. Percakapan di warung kopi, di pasar, atau bahkan di dalam rumah tangga semakin sering membahas hal-hal berbau mistis tersebut. Namun di tengah isu dan spekulasi yang berkembang, masih ada juga warga yang mencoba untuk mempertahankan rasionalisme dan menolak untuk mempercayai cerita-cerita yang menyesatkan. Kang Benny dan beberapa tokoh masyarakat lainnya mencoba untuk meredakan ketegangan dan mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang belum tentu benar. Mereka bersama-sama mencari solusi yang lebih nyata dan efektif untuk menghadapi teror ini. Di malam selanjutnya, suasana di pos ronda terasa sepi dan tegang. Beberapa warga termasuk Kang Benny dan Anto berkumpul di sana. Ada warga yang penasaran ingin melihatnya sendiri tentang teror pocong ini. Tiba-tiba Ferry datang saat mereka mengobrol dan bermain karambol. Tiba-tiba Ferry datang dengan terengah-engah. Nafasnya tersengal-sengal dan berlari. Kang Benny segera mendekatinya dengan penuh perhatian. Fer, ada apa Fer? Ferry masih dalam keadaan terengah mencoba menjelaskan dengan cepat. Kang, aduh, tadi pas saya kesini, saya melihat pocong. Saya kaget, pocong itu muncul dari atap rumah Pak Suradi. Mendengar kabar tersebut, Anto dengan cepat menimpali. Walah, apa jangan-jangan Pak Suradi yang pesugihan itu? Bahaya itu. Kang Benny yang mendengar pertanyaan Anto segera mengambil tindakan. Sudah, itu belum jelas pastinya. Saya minta agar semuanya tenang. Kita tidak boleh berasumsi tanpa bukti yang kuat. Mengait-ngaitkan seseorang dengan pesugihan bisa berujung pada fitnah yang tidak adil. Kita perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum membuat kesimpulan. Oke semuanya. Warga yang lain pun mengangguk setuju, menyadari pentingnya menahan diri dari membuat asumsi yang tanpa bukti yang cukup. Setelah mendengar cerita dari Ferry, Kang Benny segera mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kejadian yang dilihat oleh Ferry di rumah Pak Suradi. Dia meminta Ferry dan beberapa warga lainnya untuk membantunya dalam melakukan patroli keliling di sekitar rumah Pak Suradi. Baik, begini saja. Ferry dan beberapa warga lainnya ikut menyelidiki tentang hal ini. Ferry dan yang lainnya coba untuk berpatroli di sekitar rumah Pak Suradi, ucap Kang Benny dengan suara mantap. Sementara itu, Kang Benny
juga mengatur agar beberapa warga lainnya bergantian untuk melakukan patroli keliling kampung sambil tetap menghubungi pos ronda jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk tetap tenang dan kondusif. Jangan sampai situasi ini membuat warga panik. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan kampung kita, tambah Kang Benny dengan suara yang penuh semangat. Setelah mendapat arahan dari Kang Benny, mereka pun bergegas melaksanakan tugas masing-masing, meluncur menuju rumah Pak Suradi, sementara warga lainnya bersiap-siap untuk patroli keliling kampung. Saat Kang Benny dan Nanto berkeliling kampung, Kang Benny melihat HP-nya dan melihat pesan di grup WhatsApp dari salah satu warga yang sedang melakukan patroli. Pesan tersebut menyebutkan bahwa warga tersebut melihat pocong melayang di jalan samping sungai besar di kampung mereka. Tanpa ragu, Kang Benny dan Nanto segera menuju ke lokasi yang dilaporkan. Namun saat mereka sedang berjalan menuju tempat itu, tiba-tiba mereka dihalangi oleh sebuah kepala pocong yang melinding di depan mereka. Nanto yang terkejut merespon dengan refleks dan menendang kepala pocong itu dengan keras, sehingga kepala pocong itu terlempar jauh ke semak-semak di samping jalan. Melihat reaksi Anton yang spontan, Kang Benny yang awalnya kaget tidak bisa menahan tawa kecilnya. "Wah, berani banget Anto, hati-hati kakimu lu. Ayo lari, ayo," ujar Kang Benny sambil berlari. Anto yang masih dalam keadaan tegang hanya mengangguk singkat dan mereka berdua berlari menuju sungai. Kang Benny dan Anto akhirnya tiba di lokasi di mana Arif dan Samsul berada. Mereka bertanya pada Arif dan Samsul. "Rif, Samsul, ada apa?" tanya Kang Benny dengan serius. Arif segera menceritakan apa yang mereka lihat. "Kang, kami tadi benar-benar melihat pocong di sungai tadi. Itu melayang. Wush, banget. Dan yang paling mengejutkan, pocongnya itu gak ada kepalanya." Kang Benny sambil sedikit tertawa menimpali. "Wah, jadi kalian lihat pocong yang tanpa kepala itu, kepalanya hilang kan?" Ternyata Anto memang punya tendangan yang luar biasa. Arif dan Samsul terkejut mendengar komentar Kang Benny. Mereka tidak maksud dengan perkataan Kang Benny. Lalu Kang Benny menceritakan bahwa tadi setelah di perjalanan dia diteror oleh kepala pocong itu dan sontak Anto menendang kepala itu. Arif dan Samsul merasa kagum dengan Anto. Samsul bahkan mengejek Anto dengan nada bercanda. "Wah Anto, hati-hati kakimu lo, bisa bikin apes apalagi nendang kepala pocong." Mereka semua tertawa kecil melihat ekspresi Anto yang sedikit ketakutan. Anto yang terdiam merengek dengan rasa ketakutan yang masih memenuhi dirinya. Kang Benny kemudian mengajak mereka untuk kembali ke pos ronda. "Ya sudah dah. Yuk balik lagi kita ke pos ronda. Mungkin ada informasi lebih lanjut di pos ronda." Saat Kang Benny, Anto, Arif dan Samsul kembali ke pos ronda, di sana sudah ada Ferry dan warga lainnya yang telah kembali dari patroli di sekitar rumah Pak Suradi. "Fer, gimana keadaannya di sana?" tanya Kang Benny. Lalu Ferry pun menjawab dengan sedikit kekecewaan. "Ternyata nggak ada yang aneh Kang Ben. Kami nggak ada lihat sesuatu apapun yang mencurigakan di sana." "Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah usaha dan jangan sampai warga yang lainnya tahu tentang perihal ini dulu, karena semua ini belum pasti adanya. Yang penting kita tetap waspada dan siap siaga." Setelah mendengar laporan dari Ferry, Kang Benny memutuskan untuk mengakhiri patroli malam ini. Ya sudah, hari semakin larut, kita sudahi patroli malam ini. Bagi yang jadwalnya hari ini untuk jaga pos ronda, jangan lupa untuk membangunkan sahur nanti ya. Para warga mengaku setuju. Kilas balik, Pak Suradi merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di kampung itu. Sebagai salah satu orang yang kaya di kampung mereka, ia memiliki banyak usaha yang didirikan dan Pak Suradi memiliki rumah terbesar di kampung mereka. Pak Suradi dikenal sebagai seorang juragan tanah
yang memiliki kepemilikan tanah yang luas dan sangat beragam. Namun, reputasi Pak Suradi tidak selalu bersih. Di antara warga desa beredar isu bahwa Pak Suradi menggunakan pesugihan untuk mencapai kekayaannya yang besar sampai sekarang. Isu itu telah tersebar luas di kalangan warga, dan sebagian dari mereka mulai mencurigai hubungan antara kekayaan Pak Suradi dengan teror kepocong kepala buntung yang menghantui kampung mereka. Terlebih lagi, keluarganya yang tertutup dan keberadaan 3 istri muda Pak Suradi menambahkan sensasi dan kontroversi di kampung mereka. Di suatu siang di pos ronda, Kang Benny dan Ferry sedang sibuk membersihkan dan merapikan pos ronda. Tiba-tiba Anto datang dengan terburu-buru. Terlihat jelas ekspresinya sedih dan air mata mengalir di pipinya. Kang Benny segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Anto, ada apa? Tanya Kang Benny dengan khawatir. Anto dengan suara yang terbata-bata mencoba memberitahu mereka. Kang Benny, Ridwan telah meninggal, Kang. Kang Benny dan Ferry terdiam sejenak, terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang hening. Kang Benny segera mendekati Anto dan menenangkannya. Tenang Anto, yang sabar. Ayo duduk di sini sebentar. Ferry segera memberikan segelas air minum kepada Anto untuk menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, mereka bertiga kemudian menuju ke rumah duka. Di rumah duka, suasana sedih menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa warga telah berkumpul untuk membantu menyiapkan prosesi permandian jenazah dan menata kursi duduk bagi para tamu yang akan datang memberikan bela sungkawa. Kang Benny dengan langkah berat mendekati istri Kang Ridwan, mencoba mengucapkan bela sungkawa. Saya turut berduka cita yang mendalam. Semoga Allah memberikan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Ridwan adalah salah satu sahabat kami yang terbaik. Semoga dia dimudahkan jalannya, ucap Kang Benny sambil menatap istri Kang Ridwan dengan penuh simpati. Sementara itu, warga lainnya juga berkumpul dengan suasana yang sangat sedih. Proses permandian dan sholat jenazah berjalan lancar, diiringi dengan doa-doa yang khusyuk. Setelah selesai, para warga pun mengantarkan jenazah Kang Ridwan hingga ke kuburan terakhirnya. 7 hari telah berlalu setelah kematian Ridwan. Saat mereka sedang mengobrol di pos ronda, suasana semakin larut malam. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara memanggil nama mereka. Kang Benny, Ferry, Anto, Barka. Mereka terdiam mendengar suara itu yang masih terus memanggil dan meminta tolong. Anto dengan wajah tegang bertanya, apakah kalian juga mendengar suara itu? Ferry menyela dengan cepat. Iya, itu suara Ridwan, ucapnya dengan wajah penuh ketegangan. Namun Barkah dengan cepat menyangkal. Udah, gak usah nebak yang aneh-aneh. Ridwan sudah meninggal, gak mungkin itu suaranya. Namun suara itu terus memanggil dan bulu kuduk mereka semakin merinding. Kang Benny meminta mereka untuk diam sejenak, mencoba mencerna situasi yang mereka hadapi. Suara itu terus berlanjut dan mereka pun hanya terdiam dan mendengarkan suara itu. Kang Benny memandang ke arah teman-temannya sambil berucap, marilah kita bersama-sama mendoakan arwah Ridwan agar mendapatkan ketenangan di sana. Mereka pun berkumpul dalam doa memohon agar Ridwan dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar pos ronda menjadi hening. Hanya terdengar suara gemuruh angin malam yang mendesir di antara perpohonan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua datang mendekati mereka dengan perlahan. Pak Suradi keluar dari mobil, diikuti oleh 2 orang pengawalnya yang tegap dan besar. Anto melihat kejadian itu dan bertanya pada Kang Benny, Kang, kenapa Pak Suradi kesini?
Kang Benny menepuk bahu Anto, mencoba menenangkan suasana. "Udah, tenang aja, gak apa-apa," ucapnya seraya melangkah mendekati Pak Suradi yang sudah berdiri di depan mereka. Pak Suradi dengan ramah menyapa mereka dan Kang Benny mempersilahkan Pak Suradi untuk duduk di kursi kosong di sebelah mereka. Pak Suradi membuka obrolan tentang isu-isu teror pocong di kampung dan kabar tentang dirinya melakukan pesugihan pocong. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit marah karena merasa tidak terima dituduh seperti itu. "Dengar ya, saya tidak terlihat dalam hal semacam itu. Semua berita ataupun isu yang berkembang di masyarakat itu semuanya bohong. Ingat itu. Dan kamu, Benny, kamu sebagai ketua RT itu tidak becus dalam memimpin masyarakat. Semuanya itu fitnah," ucap Pak Suradi dengan suara tegas. Ferry agak terpancing emosinya atas perkataan Pak Suradi. Namun Kang Benny segera memintanya untuk tenang. Kang Benny kemudian menjelaskan, "Tidak ada yang menuduh Anda, Pak Suradi. Kami semua sedang berusaha mencari solusi atas masalah teror ini. Dan sebagai ketua RT, saya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga sini." Dia kemudian menyindir dengan halus, "Jika memang kabar itu tidak benar, seharusnya Anda tidak perlu emosi, Pak Suradi." Pak Suradi terdiam memikirkan kata-kata Kang Benny. Dia kemudian menghela nafas panjang dan menenangkan dirinya. Tanpa sepatah kata pun, Pak Suradi kembali masuk ke dalam mobil sedan tua bersama pengawalnya. "Sialan, Pak Suradi ngancem kita rupanya," ucap Anto. Namun Ferry segera menanggapinya, "Kita nggak boleh takut ancaman itu. Yang penting sekarang kita harus tetap fokus gimana solusi yang terbaik atas teror ini." "Betul, kita harus tetap tenang, fokus mencari solusi yang terbaik," lanjut Kang Benny. Kemudian Barka memutuskan untuk menceritakan sesuatu yang mungkin memiliki relevansi atas keterlibatan Pak Suradi. "Aku baru ingat kalau Ridwan dulu pernah bekerja di gudang milik Pak Suradi. Dia di sana sebagai tukang bersih-bersih, walaupun tidak lama bekerja di sana." Anto pun kembali mengingat, "Oh iya benar, dulu juga Mbak Ratmi pernah kerja di sana. Dia bantu-bantu di rumah Pak Suradi." Ferry memperhatikan pola yang mulai terbentuk. Apakah semua ini ada kaitannya? Suatu siang di sawah, Anto sedang istirahat setelah berkebun. Ia tertidur di gubuknya. Dalam tidurnya, dia bermimpi sedang memancing di sungai dengan Ridwan. Mereka tertawa dan bercanda seperti biasa. Namun, tiba-tiba Ridwan terpleset dan jatuh ke sungai. Seolah tenggelam ditarik tangan tak terlihat ke dalam air. Anto berusaha untuk menolongnya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Ridwan terus tenggelam dan tidak terlihat. Anto hanya menangis dan berteriak. Di ujung sungai, dia melihat Pak Suradi yang sedang berdiri menatap dengan senyum yang mengerikan. Anto merasa kebingungan dan ketakutan. Lalu Anto terbangun dari tidurnya. Dia terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Anto terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata Kang Benny sudah ada di sisinya. "Anto, kamu kenapa? Baik-baik saja kan? Tadi aku lihat kamu mengigau keras nih. Makanya kalau siang jangan tidur," tanya Kang Benny dengan nada yang khawatir. Anto mencoba menenangkan diri. "Saya tidak tahu, Kang Benny. Tadi saya mimpi buruk sekali." Kang Benny menepuk bahu Anto, mencoba menenangkan temannya. Ya, yang tenang dulu. Coba ceritakan, kamu mimpi apa tadi, Anto?" Anto mengangguk, lalu menceritakan secara detail tentang mimpinya yang mencekam, tentang Ridwan yang terpeleset ke sungai, dan adanya Pak Suradi di ujung sungai. Barangkali Ridwan mencoba mengungkapkan sesuatu tentang kematiannya dan teror pocong di kampung ini, Anto, ucap Kang Benny. Kang Benny mengajak Anto untuk pergi ke warung kopi agar lebih tenang dan santai. Mereka segera berangkat ke warung kopi. Saat mereka duduk dan ngobrol, tiba-tiba istri Ridwan datang dan terlihat ingin berbicara sesuatu kepada mereka. Kang Benny dengan ramah mempersilahkan istri Ridwan untuk duduk dan menawarkan minum padanya. Setelah beberapa saat, istri Ridwan mulai menceritakan pengalamannya beberapa bulan lalu
ketika suaminya masih hidup. Kang Beni, Kang Anto, beberapa bulan lalu Kang Ridwan pernah bercerita kepadaku bahwa dia didatangi oleh pengawal Pak Suradi. Mereka mengancamnya agar diam dan tidak menceritakan apapun. Namun aku tidak tahu apa yang dimaksudnya. Bahkan Kang Ridwan tidak menceritakan tentang apa yang terjadi, ucap istri Ridwan dengan suara yang gemetar. Dia melanjutkan ceritanya. Dan pada suatu malam pernah juga rumah kami dilempari batu. Ketika kita memeriksanya, ada secari kertas yang bertuliskan "kamu mati". Entah apa yang dimaksud dengan ancaman itu, kami tidak tahu, dan siapa yang melempar batu itu. Air mata istri Ridwan semakin deras, dan dia mengungkapkan rasa ketakutannya. Dani menceritakan ini sekarang karena saya takut, Kang, ujarnya sambil berusaha menenangkan diri. Kang Beni dan Anto berusaha menenangkan istri Ridwan, memberi dukungan dan menguatkan bahwa mereka akan mencari jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Istrinya Kang Ridwan berpikir kalau suaminya itu disantet oleh Pak Suradi. Istrinya dia juga kembali bercerita kalau kemarin malam anak dari Mbok Ratmi ke rumah dan bercerita kalau dulu Mbok Ratmi pernah bercerita saat Mbok Ratmi masih bekerja di rumah Pak Suradi. Mbok Ratmi pernah melihat Pak Suradi membawa sesajen di sebuah kamar yang tidak boleh siapapun masuk. Istri Ridwan berpikir siapapun yang diteror pocong itu akan menjadi target dan meninggal kemudian, seperti kondisi suaminya dan Mbok Ratmi yang diteror oleh pocong kepala buntung itu. Kang Beni dan Anto kaget atas yang diceritakan istri Ridwan. Semua misteri ini nampak mulai muncul kebenarannya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Ferry datang. Ferry berkata dengan cemas dan terbata-bata kalau ada bahaya serta mengajak Kang Beni dan Anto mengikutinya. Mereka segera meninggalkan warung kopi dan mengikuti Ferry menuju depan gudang Pak Suradi. Ketika mereka tiba di sana, terlihat beberapa warga lainnya sudah berkumpul dengan ekspresi yang penuh dengan amarah dan cemas. "Ada apa ini, Fer?" tanya Kang Beni mencoba mencari tahu situasi yang sebenarnya. Ferry menceritakan kalau tercium bau busuk yang asalnya dari gudang. Terlihat mencurigakan karena gudang itu ditutup ketat dan dijaga oleh para pengawalnya Pak Suradi. "Iya, Kang, lihat ini, cium baunya. Ada bau busuk keluar dari gudang Pak Suradi. Saya pikir kita harus melihat apa yang sedang terjadi di dalam." Kang Beni berusaha menjaga agar situasi tetap terkendali. Namun keadaan semakin memanas ketika para warga mulai merasa curiga dengan bau busuk yang tercium dari dalam gudang Pak Suradi. Tenang bapak-bapak, kita harus tetap tenang. Kita nggak boleh melanggar hukum, ujar Kang Beni berusaha meredakan ketegangan. Tetapi kekhawatiran dan rasa ingin tahu warga sudah mencapai puncaknya. Mereka tidak bisa lagi menahan diri untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang itu. Dengan marah, mereka akhirnya mendobrak pintu gudang dan masuk ke dalamnya. Kang Beni dan Anto segera mengamankan situasi dengan meminta warga untuk berhati-hati dan tidak main hakim sendiri. Sementara itu, dua penjaga gudang yang ada di sana diamankan untuk ditanyai lebih lanjut nantinya. Ketika Kang Beni dan warga lainnya masuk ke dalam gudang, betapa terkejutnya mereka saat melihat 3 jenazah yang tampak seperti pocong digantung tanpa kepala di dalam gudang tersebut. "Mereka itu istrinya Pak Suradi, Kang Beni," ucap Anto sambil menunjuk 3 jenazah itu. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah sesat," kata Kang Beni. Beberapa warga terlihat kaget, sementara yang lainnya marah dan ingin segera menemui Pak Suradi. Kang Beni segera berusaha meredakan emosi mereka. "Tenang bapak-bapak, tenang. Hal ini harus ditangani dengan bijak dan sesuai dengan hukum. Kita harus melaporkan ini ke pihak yang berwajib dan biarkan mereka yang menangani kasus ini," ucap Kang Beni. Namun beberapa warga yang geram atas kelakuan Pak Suradi. Mereka menuju rumah Pak Suradi dan mencari Pak Suradi. Diketahui
bahwa Pak Suradi telah kabur dari rumahnya. Kemarahan mereka memuncak. "Sialan, Suradi kabur!" ucap Ferry dengan nada yang marah. Warga yang nampak emosi dan geram karena Pak Suradi tidak ada dan telah melakukan pesugihan pocong itu. Warga dengan emosi membakar rumah Pak Suradi. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan TKP. Kedatangan pihak kepolisian meredakan sedikit ketegangan di antara warga. "Bapak-bapak, mari kita biarkan pihak berwenang menangani kasus ini. Semuanya tenang, kata Kang Benny menenangkan semua warganya. Beberapa minggu berlalu tanpa adanya insiden teror pocong yang menakutkan lagi di kampung itu. Suasana mulai kembali tenang dan damai. Warga bisa melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Sungguh lega rasanya ya, gak ada lagi teror pocong di kampung ini, ujar Kang Benny sambil menyeruput kopinya. "Ya betul banget, kurang ajar itu Pak Suradi. Semoga dia dapat balasannya." Tiba-tiba Ferry datang sambil tersenyum lebar. Kang, kalian tahu nggak informasinya? Tahu nggak kalau polisi berhasil menangkap Pak Suradi? Dia tertangkap di Jawa Timur." Kang Benny dan Anto kaget. "Wah bener, wah mampus dia," ucap Anto dengan nada puas. "Ya semua itu pasti akan ada balasannya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga," ucap Kang Benny. Demikian kisah kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya bahwa sesuatu yang tidak baik, entah itu kita bersekutu dengan jin ataupun setan, semua akan ada balasannya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.